letakkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Berbicara buat setiap kami melalui firman yang akan kami dengar. Urapi hamba-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman itu boleh meluruskan jalan kami Tuhan. Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus di tahtanya yang kudus. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Mari menyembah Dia, nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dengan segenap hati, segenap jiwa, angkat suaramu buat Tuhan. Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus di tahtanya yang kudus. Datang di hadirat Tuhan.
Urapi setiap kami yang di tempat ini Tuhan. Biar setiap hati kami Tuhan boleh dipupuki oleh firman Tuhan. Supaya hati kami boleh menjadi subur kembali dan berbuah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, selama ini kami menjadi orang yang percaya. Namun kerap kali iman kami goyah. Karena kami tidak pernah menenggelamkan diri kami dalam kebenaran firman-Mu. Kerap kali firman-Mu Tuhan tidak bisa masuk di dalam hati kami sampai berbuah. Karena kerap kali ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan tawaran-tawaran dunia. Tuhan, buat kami kembali kepada Tuhan. Percaya bahwa Engkau lah yang menentukan nasib kami. Engkau yang memberikan masa depan kepada kami. Tuhan, dalam kehidupan kami. Biar kami menempelkan hidup kami. Kami mendekatkan hidup kami. Kami ingin merapatkan hidup kami. Hati kami kepada Tuhan. Supaya setiap kami yang ada di tempat ini boleh dipuaskan oleh kebenaran itu. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat. Sehingga kami boleh Tuhan menyenangkan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang dalam masalah persoalan tantangan. Baik dalam pekerjaan, karir, studi mereka. Keuangan ataupun rumah tangga. Bahkan iman rohani mereka, bahkan kesehatannya. Kami percaya Engkau tetap perhatikan. Engkau tetap memelihara. Engkau tetap memberi kekuatan, hikmat, dan memberikan kesembuhan dan memulihkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membuka hati kami untuk firman-Mu. Supaya Tuhan pada waktu-waktu akhir ini, supaya iblis jangan berkuasa atas hidup kami. Tapi biar kebenaran firman-Mu boleh melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara duduk boleh, tapi kita tetap membaca bersama-sama tentang karakter Kristus. Ya, duduk tidak apa-apa. Hari ini kita bicara mega project karakter Kristus hari Sabtu. Saudara ikutin saya. Mega project karakter Kristus Sabtu. Mega project karakter Kristus Sabtu. Taat. Taat. Kasih. Kasih. Berkorban. Berkorban. Bijaksana. Bijaksana. Taat. Taat. Kasih. Kasih. Berkorban. Berkorban. Bijaksana. Bijaksana. Saudara, banyak orang taat. Tapi belum tentu setia. Ada orang yang setia di gereja. Sampai tua, saudara. Datang pagi. Sampai terakhir pun dia baru pulang. Tapi gak pernah taat. Gak bisa mengampuni orang, gak bisa bersyukur. Gunanya apa? Ada yang taat datang di gereja. 3 tahun hilang. Saudara, jadi taat itu tidak boleh berdiri sendiri. Setia itu tidak boleh berdiri sendiri. Saudara, harus digabung. Taat dan setia. Ingat, zaman dulu saya tinggal di sebuah kampung. Kami belum Kristen. Tetangga kami ini satu-satunya orang Kristen. Wah. Setia di gereja. Doa pagi. Tidak jauh dari kampung ada gereja di depan jalan. Datang, saudara. Setia luar biasa. Tapi saudara, waktu dia mau meninggal, keluarga saya masih belum Kristen. Gak tahu dia marah sama siapa. Mungkin sama menantu saya juga tidak tahu. Mungkin menantu ini belum Kristen. Dia ngomong begini. Nanti kalau aku mati, jangan lupa peti matiku kasih gunting. Supaya aku akan membunuh. Masih mati mau membunuh orang. Apalagi hidup, saudara. Mungkin dia sakit hati sama, ya, dia punya anak satu laki-laki sudah menikah. Mungkin dia marah dengan yang ini. Bukan anaknya, mungkin menantunya. Karena bukan Kristen. Itulah masalah. Kita, saudara, suami, istri sama-sama Kristen aja masalah. Apalagi kalau bukan seagama. Tambah masalah.
Dari sini kami belum mengerti Kristen. Apalagi saya masih sekolah minggu belum mengerti apa-apa. Setelah kami mengerti, oh dia setia tapi gak taat. Sehingga dia tidak bisa mengampuni orang lain. Saudara, mungkin di tempat-tempat lain ada orang taat doa puasa. Saudara, di gereja ada orang taat luar biasa saudara. Tapi 5 tahun hilang pindah agama. Ternyata ikut pasangannya yang bukan Kristen. Berarti taat tapi gak setia. Apakah yang ada pada kita hari ini? Ketaatan saudara untuk apa? Apakah taat kita ini karena ada sesuatu? Saya taat Pak, karena saya butuh mujizat. Saya taat Pak, karena butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tidak. Saudara kalau taat, karena saudara setia kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara setia kepada Tuhan, saudara berkata, aku setia, karena aku taat kepada Tuhan. Katakan amin dulu. Jadi tidak bisa hari ini saudara bilang, aku ini orang taat. Tidak bisa. Kalau saudara berkata, aku taat, tambah kata-kata, aku taat karena aku harus setia sama Tuhan. Kalau saudara sudah setia, aku ini orang setia, gak usah bangga. Aku setia, tapi aku harus tambahin ketaatan. Itu kebenaran firman Allah. Firman Allah makanya kita pelajaran karakter Kristus. Saudara. Kalau kita melihat pelajaran karakter Kristus, hari Jumat itu setia. Kalau Sabtu itu taat, itu harus digabung, tidak bisa tidak. Ingat ini, makanya kita tidak ada yang sombong. Oh, saya sudah taat Pak, setia. Setia kan sampai di sini. Besok kalau saudara sakit, mungkin Tuhan saudara belum menjawab doa saudara. Mungkin ada godaan pergumulan masalah. Terus mulai saudara merasa kok orang-orang Kristen kok gak deketin saya. Kok merasa gak diperhatikan. Dari situlah saudara, kita baru taat bahwa sebenarnya kita belum setia. Gak ada orang yang bisa ngomong setia. Setia itu di dalam firman Allah Filipi yang Tuhan katakan. Dia taat sampai mati. Firmannya mengatakan begitu loh. Tuhan yang adalah Allah telah merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Dan dalam keadaan manusia, dia taat. Ya bagus toh. Sampai mati. Luar biasa enggak? Berarti enggak bisa ngomong kita setia hari ini. Sampai mati. Begitu kita melihat kerap kali ada, saya melayani satu orang saudara. Itu ya pengusaha, tapi kami dulu layani. Saya pakai dia, saya ajarin khotbah. Saudara, dia pelayanan khotbahnya bagus. Istrinya ngomong sama saya begini, Pak Fengki, saya dulu waktu gadis ketemu dia, saya cuma berdoa begini, Tuhan, saya ingin punya suami yang nanti bisa khotbah dan jadi pendeta. Ternyata sekarang itu Pak Fengki bisa khotbah keliling-keliling kota, tapi belum jadi pendeta Pak. Oh ya sabar. Suatu hari sudah bertahun-tahun, sudah dia pelayanan juga. Suatu hari ketemu sama saya. Waktu saya sudah buka gereja di Jakarta. Saya ngomong, pelayanan. Kapan jadi pendeta? Gak ada waktu Pak, nanti aja. Itu 3-4 kali dalam 5 tahun saya ketemu sekali-sekali saja. Saya masih tanya, kapan jadi pendeta? Kan istrimu kan sudah nasar. Aku mau menikah dengan orang yang bisa khotbah dan jadi pendeta. Iya. Satu hari saya ngomong lagi sama dia yang terakhir. Kapan jadi pendeta? Pak Fengki. Aku ini bukan panggilan pendeta. Walaupun aku khotbah. Pak, kalau bisa khotbah jadi pendeta itu bedanya apa? Kalau kamu cuma keliling-keliling, kamu gak punya tanggung jawab. Hanya cuma khotbah tinggal pergi, semua orang bisa. Tapi kalau kamu jadi pendeta, walaupun kamu keliling, kamu punya tanggung jawab. Termasuk komsel pun kamu punya tanggung jawab. Sehingga kamu bukan cuma khotbah, memperhatikan, menjadi contoh teladan, menjadi mentor, membawa orang yang kamu layani ini. Bukan cuma tembak sana, tembak sini, bukan. Itu panggilan istrimu melalui doanya dia dan penglihatan dari Tuhan. Dia tidak mau saudara. Suatu saat saya ditelepon istrinya. Pak Fengki kemari loh.
kenapa? Pak ini suaminya dia, sakit Pak, masuk ICU. Loh, kenapa? Saya pergi. Nggak ketemu, pergi situ. Sudah stroke, koma. Belum sempat jadi pendeta. Tetapi yang luar biasa itu begini saudara. Istrinya ngomong, lah iya Pak. Itu hari Kamis atau Rebo. Dia ngomong gini, Ma, aku berapa kali dijadikan pendeta aku gak mau. Tapi minggu ini aku mau pakai jas. Aku mau ketemu sama Pak Pendeta, bukan saya. Aku bilang hari ini, doakan aku mau jadi pendeta di gereja ini. Aku mau mah. Itu dia Rebo. Malam dia duduk langsung jatuh. Belum sampai minggu. Tuhan mau, dia gak mau. Dia mau belum tentu Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, saudara mau tidak mau, harus mau, tidak bisa tidak. Karena itu kemurahan Tuhan bagi kita. Kalau saudara mau, kalau Tuhan gak mau, gak bisa apa-apa. Karena itu pilihan. Banyak orang mau, Tuhan gak mau, dia paksakan. Saudara, tapi ketika Tuhan mau, banyak orang gak mau. Makanya saudara lihat banyak sekarang pelayan Tuhan bermacam-macam variasi. Padahal orang itu belum dipanggil Tuhan, tapi dia mau, Tuhan gak mau. Jadi persoalan walaupun jabatan pendeta. Tapi kerap kali ada orang dipilih sama Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan, gak mau. Akhirnya orang lain yang jadi kacau juga gereja. Oleh sebab itu saya tidak nantang saudara di tempat ini. Makanya sekarang gereja, saudara, kita tidak bisa ngomong semua pendeta bisa khotbah, semua baik, belum tentu. Yang menentukan itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Makanya hari ini kalau Tuhan berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Hari ini bukan harus jadi pendeta. Responi Tuhan. Ketika firman Allah disampaikan. Itu berarti Tuhan sedang bukan memanggil saudara untuk jadi pendeta. Berarti Tuhan sedang berbelas kasihan memberikan sesuatu makanan. Supaya kita kuat di dalam kehidupan kita. Terus saudara bilang, kapan-kapan aja. Aku cuma dengar firman ini, nanti ada waktunya. Aku tak taatin, hati-hati. Saudara, ketika kita mengambil sikap untuk mentaati. Di situ firman itu bekerja. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi ketika itu terjadi, pertanyaan kedua. Bukan berarti mujizat terjadi lagi. Apakah kita setia ketika berkat itu diberikan kepada kita? Ujian kedua gak gampang juga. Banyak orang ujiannya waktu dapat mujizat. Aku bisa Pak, 5 kali saya bisa dapat mujizat. Saya doa puasa, bagus. Ujiannya nanti yang kedua yang berat. Ketika kamu dewasa. Tuhan mengajar kamu gak cari mujizat. Tapi belajar untuk melayani. Apakah kamu setia? Dan ketika kamu harus berkorban. Belum tentu. Makanya banyak di gereja sekarang, saudara, banyak orang bangga dengan ketaatannya. Tapi pertanyaan yang terakhir belum terjawab. Apakah dia setia ketika dia mulai harus berkorban, bukan cari mujizat. Sebab itu hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Yaitu kita bicara tentang hikmat dalam kebenaran. Hikmat dalam kebenaran. Jangan takut, saudara, dengan kebenaran. Banyak orang takut, Pak, aku lah benar enggak kaya loh Pak. Kalau jujur. Jangan takut kepada kebenaran. Karena kebenaran itu yang membebaskan kita, bukan orang lain. Saya takut dengan kebenaran Pak. Enggak boleh. Justru kebenaran itu yang akan membebaskan kita dari masalah persoalan kita. Dari pergumulan, dan itu adalah jawabannya. Bukan orang lain, bukan yang tempat lain. Sebab itu saudara, tetapi kerap kali juga kebenaran itu bisa membawa kita, saudara, kadang-kadang seperti kita ya jadi korban. Seperti Yusuf. Dia hidup dalam kebenaran, tapi tetap kena masalah, masuk penjara. Jangan pernah takut. Kebenaran tetap akan membebaskan saudara.
Walaupun kebenaran kerap kali kita harus bayar harga mahal. Tapi tetap kebenaran akan membebaskan kita. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 10. Ajaran Yesus. Berbagailah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi saya kasih tahu. Orang kalau hidup kebenaran, apakah enggak ada masalah? Ada, saudara. Apakah orang yang hidup dalam kebenaran enggak dianiaya? Ada. Apakah orang hidup dalam kebenaran selalu berontok? Belum tentu. Kadang-kadang dia harus bayar harga dari kebenaran itu sendiri. Terus bagaimana, Pak? Tapi pasti kebenaran itu akan membebaskan kita. Amin. Yang pasti akan membebaskan kita. Gak ada orang hidup dalam benar terus hidupnya nyaman-nyaman. Pasti ada tantangan juga. Supaya kebenaran itu akan menunjukkan ketika kamu hidup dalam kebenaran. Dan kemudian ada masalah dan kamu tetap dalam kebenaran. Kebenaran akan menunjukkan kebenaran. Yang akan membebaskan kamu bukan karena apa? Kebenaranmu. Makanya ketika hidup dalam benar itu bayar harga Bapak Ibu. Ada masalah yang kita hadepin. Loh kenapa Pak? Supaya suatu saat kita sadar bahwa kebenaran yang kita hadapin ada masalah. Justru kebenaran itu yang akan mengangkat kita. Seperti Yusuf itu diangkat. Oleh sebab itu, kita lihat poin pertama, kebenaran yang membebaskan kita. Poin pertama, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu, melepaskan kamu. Dari apa? Kalau kata merdeka itu berarti orang itu dijajah. Tidak punya hak, diperbudak. Sehingga dikatakan merdeka itu lebih cocok. Tapi kalau dibebaskan dari apa Pak? Kok bingung saya? Bebas dari mana? Makanya kata-kata merdeka ini berarti kita selama ini tidak bisa bergerak. Ada kurungan, entah utang, entah penyakit, entah masalah, ketakutan. Makanya merdeka. Tapi kalau dalam bahasa kita sehari-hari, kita dibebaskan. Amin. Dibebaskan luar biasa enggak? Oleh karena itu saudara kita lihat Yohanes 15 ayat 26, kenapa? Kenapa kita harus dibebaskan? Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Loh kenapa Pak? Kok kebenaran memerdekakan aku? Karena kebenaran itu adalah roh Allah sendiri. Katakan amin dulu saudara. Ketika kita hidup dalam kebenaran, berarti roh Allah yang sedang memimpin kita, bukan karena kebenaran kita. Tapi orang yang mau belajar hidup dalam kebenaran dan saya mau mentaati, saya percaya bukan kekuatannya dia. Itu kekuatan dari roh Allah yang bekerja. Tadi ibadah kedua saya katakan, orang yang taat itu saudara, itu orang yang kuat. Walaupun mungkin sudah umur 80 tahun, jalan pelan-pelan. Tapi kok kuat Pak? Ngangkat aja enggak kuat Pak. Saya tadi katakan jam 2. Orang yang taat itu orang yang kuat. Loh kenapa? Kalau ngangkat ini gak ada masalah. Tapi bayangkan saudara. Orang yang taat itu yang gak mungkin Tuhan ngomong harus lakukan. Suruh mengampuni, suruh berdamai. Saudara, kalau dia gak kuat gak mungkin dia bisa mengampuni. Amin. Kalau gak kuat gak mungkin dia berdamai. Karena untuk mentaati firman itu, dia mesti kuat melawan kehendak dirinya sendiri. Makanya disebutkan roh kebenaran itu akan memerdekakan kita. Karena ada kekuatan Allah di dalamnya. Saudara, makanya kalau mau kuat-kuat, gak hanya puasa saja. Hiduplah dalam kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu akan mengangkat kita. Kenapa? Karena itu memang roh Allah sendiri. Kita lihat dulu ayatnya, Markus 9 ayat 23. Apa kata Yesus kepada orang-orang saat itu? Ketika saudara, ada seorang bapak datang kepada Yesus. Dan dia berkata, Guru, kalau engkau dapat,
Maksudnya, sembuhkan anakku yang kerasukan setan ini. Kalau engkau dapat, Yesus pasti ngomong, aku bisa dong. Betul kan? Mana bayi Yesus ngomong gak bisa? Bisa. Tapi Yesus gak ngomong bisa loh. Ngomong apa? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Dia gak ngomong dirinya lagi. Dia ngomong tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi jangan menimpakan Tuhan bisa atau tidak. Tuhan itu mampu semuanya. Pertanyaannya, di mana imanmu? Di mana percayamu? Itu satu kebenaran. Makanya dikatakan Abraham, maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Betul ya? Maka Tuhan menganggap itu kebenaran. Halo? Jadi percaya itu jangan dibilang jauh dari kebenaran. Orang yang percaya harus hidup dalam kebenaran. Kalau ayat ini kita gabung, saudara, Abraham mengatakan firman itu, maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Janjinya Tuhan. Dan Tuhan melihat itulah kebenaran. Luar biasa enggak? Hari ini saya ingin supaya saudara hari ini jangan memisahkan antara percaya dan kebenaran. Percaya dan kebenaran itu harus menjadi satu dalam hidup kita. Taat dan setia harus menjadi satu. Sementara gereja, saudara, orang percaya sama Tuhan, iblis masuk di tengah-tengah hidup orang percaya untuk memisahkan percaya dengan kebenaran. Kamu boleh percaya tapi jangan hidup dalam kebenaran. Kamu boleh taat tapi jangan setia. Kamu setia jangan taat. Dia putar-putar semua dalam gereja. Dan kita nggak sadar kita diputar-putar. Itu masalah yang paling berat. Makanya kita harus belajar di sini. Kita bukan cuma datang ibadah. Saudara, saya baru-baru saya pergi, saudara. Saya melihatkan imlekan. Orang imlek kemana? Ke tempat ibadah. Apakah setiap minggu dia ibadah? Tidak. Setiap kali dia perlu ajak ke tempat ibadah. Dia memberi persembahan, oke. Kadang-kadang orang itu jalan di pasar. Terus ada tempat ibadah. Yang bukan Kristen. Dia masuk, dia sembahyang. Jadi tidak ada hari tertentu. Kalau kita bicara cuma ibadah. Maksudnya datang cuma sembahyang-sembahyang. Gak ada bedanya dengan mereka. Loh kok bisa sih Pak? Karena gereja itu bukan hanya tempat sembahyang. Memang iya, tapi tempat orang dilatih hidup dalam kebenaran sebagai murid Kristus. Katakan amin dulu. Makanya saudara, kalau saudara doa terus, bedanya apa dengan mereka? Saya melihat itu. Saudara, Imlek itu semua, maaf ya, gitu, datang semua. Tapi bukan ada pelajarannya. Tapi kita di gereja, terus kita niru, kita sembahyang Pak 24 jam Pak. Wah kita ini Pak, agamawi, itu bagus. Tapi ingat, gereja itu bukan hanya seperti mereka. Gitu. Gereja itu ada satu hal yang luar biasa, mendidik kita sebagai murid Kristus. Amin. Itu tidak gampang. Makanya muncul ketaatan. Ketaatan apa? Dengar firman yang melawan daging. Dengar firman yang melawan pikiran kita. Dengar firman yang melawan keinginan kita. Terus akhirnya kita mesti bergumul untuk taat atau tidak. Nah disitulah kekristenan itu muncul, ketaatan. Dari ketaatan kemudian muncul, dilatih untuk setia kepada Tuhan. Ada masalah, persoalan, tantangan. Aduh ikut Tuhan kok susah ya. Jangan bicara susahnya. Nggak ikut Tuhan pun susah juga. Tapi itu tantangan. Apakah kamu setia? Apakah kamu setia karena kamu diberkati terus? Atau setia itu karena kamu taat, setia itu karena mengasihi Allah. Bukan dapat sesuatu. Itu harus dipisahkan. Ini luar biasa saudara. Jadi makanya Yesus bicara. Apakah apa yang kamu katakan jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu harus dipegang. Amin. Sehingga iman saudara bukan bergantung kepada pendeta. Kalau pendeta ngomongin, oh saya semangat Pak. Tidak ada. Firman ini saudara senang gak senang. Ini firman hidup. Begitu kau buka hatimu. Firman masuk. Dia berbuah semuanya.
Maka percayalah Abraham, yang gak mungkin. Tuhan ngomong kamu akan punya anak. Sudah umur 70, Sarah sudah mati haid, sudah mandul. Percayalah Abraham kepada janji Tuhan. Maka Tuhan menganggap itu kebenaran. Luar biasa enggak? Berani percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Dan itulah orang benar. Amin. Orang benar tidak hanya percaya Tuhan. Tapi orang benar itu saudara harus percaya dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Itu baru benar. Makanya suatu saat saya banyak mengajar, bukan cuman kadang-kadang saya ketemu pendeta banyak, teman banyak sekali. Pendeta bro, saya banyak kenal. Ketika dia mengajar, kita doa ya. Doa panjang, kalau nggak dijawab Tuhan, doa lagi. Ayo Pak Fengki terusin. Saya bilang, saya ngajar dia. Doa panjang-panjang itu betul. Tapi Tuhan juga katakan jangan bertele-tele. Jadi bisa hati-hati dong. Betul nggak saudara? Jadi jangan satu ayat dipakai satu ayat. Nah, mungkin kita harus compare. Terus jadi kalau nggak boleh panjang, tapi boleh panjang. Nggak boleh bertele-tele, tapi boleh panjang. Ini bingung. Akhirnya kita ambil kesimpulan. Itu bukan menjadi satu tema. Temanya merubah hati kita. Kalau hati kita nggak percaya kuat sama Tuhan, doamu panjang. Minta terus, besok minta lagi, lusa minta yang sama terus. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, engkau sudah berubah doa sekali, dua kali dan kamu yakin. Amin. Sehingga hidupmu dalam kebenaran. Sehingga orang ini orang benar. Ini saya ngajar banyak termasuk di Timor. Baru-baru ini saya ke Timor, saudara NTT. Saya ketemu satu orang tua. Ini dulu ketua DPRD dari SUE. Dia satu-satunya saksi mata. Teman-teman saya yang lain-lain sudah banyak meninggal. Yang mengalami lawatan Tuhan tahun berapa itu yang air jadi anggur. Ini satu-satunya sudah umur 90 lebih. Saya bilang, cepat ayo kita berangkat deh. Ketemu dia. Kenapa? Kok yang lain sudah dipanggil Tuhan tinggal dia ini. Kenapa? Kita mesti mau rekam video. Dia mesti ngomong kita rekam supaya ada bukti. Jangan nanti suatu hari, itu kan cerita Pak, belum ini ada orangnya yang kita rekam. Jadi saya tanya dia jawab, saya tanya dia jawab sampai 2 jam video itu. Akhirnya salah satu dia ngomong begini, saya waktu itu adalah orang-orang yang di NTT ini. NTT ini, ceritanya pelan dia, tapi nanti saudara akan lihat videonya. Tapi saya percepat aja, karena sudah umur tua. Jadi orang NTT itu karena kena lawatan Tuhan, air jadi anggur. Dia orang yang hebat NTT ini. Sehingga dia pendoa yang hebat. Sehingga dia selalu berdoa minta mujizat, minta berkat. Karena dia pernah mengalami yang luar biasa. Begitu. Persoalannya, akhirnya mereka tidak kerja. Karena mereka cuma mengandalkan doa terus. Sehingga mereka cuma minta kemurahan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Akhirnya Tuhan kirim Pak Fengki dan teman-teman datang. Untuk menjawab belas kasihan yang mereka menolong. Tetapi bukan itu yang Pak Fengki kasih terus. Tapi Pak Fengki membangun gedung gereja. Dan membangun manusianya. Sehingga mereka bukan cuma dikasih beras. Dididik. Supaya mereka kembali bukan cuma berdoa. Tapi mereka akan bekerja. Saudara, ini masalahnya bagi orang yang suka doa. Saudara bukan berarti salah ya. Terus dapat mujizat, akhirnya dia tidak mau kerja. Itu kata bapak itu. Memang terbukti. Tapi sekarang kita mulai berubah Pak. Apalagi waktu dia bilang, itu ada rekamannya saudara. Ketika Pak Fengki datang di sini, mulai kita bingung ini orang muda ini. Datang ngobrak-ngabrik khotbah sana sini. Padahal kami gereja tradisional. Datang pemain keyboard, kita gak gampang tepuk tangan. Gitu. Keyboard terus kita nyanyi ini khotbah. Teriak keluar. Kita gak biasa dengar khotbah begini. Tetapi yang kita dengar cuma satu. Kita sedang dirubah dari agamawi. Menjadi orang yang bekerja untuk Tuhan dan untuk dunia. Supaya kita tidak minta belas kasihan kepada Tuhan terus. Tapi kita berbelas kasihan kepada orang lain. Itu mengubah. Jadi mereka sudah tidak mencari mujizat. Tapi mereka adalah mujizat bagi orang lain. Terus dia ngomong begini saudara. Suatu hari, ini ada rekamannya. Dia bilang, Pak Fengki datang.
Itu 2 tahun sebelum kejadian. Dia bilang apa? Siapkan. Saya ngomong sama dia. Dia ketua DPRD. Pak, siapkan di NTT ini. Khususnya SUE dan semuanya. Yaitu tenda-tenda. Ribuan tenda. Dia bilang, ini aneh lagi. Kalau dulu air jadi anggur, ini tenda. Kita nggak biasa kerja gini. Tenda untuk apa, Pak? Terus bikin air-air yang banyak. Loh, untuk apa? Saya kirim, Pak, tangki. Saya kirim tangki 5. Sudah gede-gede. Segitu-segitu saya kirim. Nggak dipakai. Saya bilang, isi air, Pak. Untuk pasang tenda nggak mau. Kenapa, Pak Fengki? Timur akan pecah. Negara ini akan pecah Timur. Dan banyak orang Timur bunuh-bunuhan. Dia lari ke NTT SUE. Dan kita akan mengalami kesulitan. Karena itu puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Gak ada rumah. Dia rapat di DPRD. Gak pernah kita mikir seperti ini. Kita lihat saja. Itu ceritanya dia. Ada videonya, nanti kita lihat. Ternyata kejadian pas saya 2 tahun itu pas di sana. Saya gak tahu apa-apa. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Itu, Pak, di NTT lagi pecah. Keluar, mereka mau merdeka. Jadi orang yang pro kemerdekaan, saudara, membunuh orang yang tidak mau merdeka, saudara. Jadi itu perang di situ. Jadi mereka sampai di SUE itu bunuh-bunuhan terus. Jadi yang pro merdeka mencari yang tidak mau merdeka, saudara. Jadi bunuh-bunuhan. Jadi bilang kami salah. Kenapa kami nggak mau dengar suara Tuhan? Tuhan itu bicara sebelum kejadian. Dia bisa pakai orang. Tetapi tidak semua orang bisa dipakai. Kita harus lihat karakter orang itu. Dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Tidak semua orang. Saudara, itu satu kisah. Dan orangnya masih hidup. Kalau saudara di NTT. Dia itu namanya Bapak Christian. Dia punya yatim piatu. Biasanya orang kalau pelayanan di sana. Biasa pergi ke rumah yatim piatunya dia. Bapak Ibu bisa tanya sama Pak Christian. Kejadian Timur itu. Tuhan itu tahu apa yang terjadi di kemudian hidup kita dan saudara. Jikalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu mengungkapkan semua persoalan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita tahu. Tuhan akan singkapkan itu semua. Sehingga kita tidak berjalan dalam gelap. Karena Tuhan berkata, akulah terang dunia. Siapa yang berjalan, percaya kepadaku, dia akan berjalan di tempat yang terang. Bukan hidupnya masa depan gelap sambil nipu orang, sambil bengong. Tapi kita berjalan di tempat yang terang. Amin. Sehingga kita tahu di depan itu bakal apa, walaupun tidak 100%. Itu namanya visi yang Tuhan berikan pada kita. Jadi jangan cuma sekedar percaya tapi tidak tahu masa depan. Akhirnya kita cuma Tuhan tolong, Tuhan kok rasanya berat. Di mana imanmu? Kalau Tuhan bisa menolong, memberkati orang-orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun diberkati. Orang yang tidak kenal Tuhan, yang masih dipelihara Tuhan. Masakah kita yang percaya Tuhan gak dipelihara, gak masuk akal. Tapi kok aku menderita, Pak? Orang didik anaknya orang kaya disekolahkan Amerika. Setelah Amerika disuruh pulang Indonesia. Orang kaya tidak langsung dibawa ke perusahaannya. Suruh kerja ke tempat lain. Kok jahat papaku? Papaku perusahaan gede, aku suruh kerja gini. Sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun, ayo masuk pekerjaan papa. Kamu dibawa, loh Pak, aku anaknya papa. Kok aku jadi dibawa orang ini, Pak? Ikutin. Setelah 4 tahun, 8 tahun. Papanya ngomong, sudah kamu sekarang jadi direktur. Supaya kamu tahu, bukan cuma anak manja. Tapi kamu supaya mengerti kerja dan orang rendah itu bagaimana, orang susah itu bagaimana. Tuhan mendidik kita untuk mewarisi kerajaan surga. Katakan amin dulu. Sehingga kita dididik hari ini bukan ibadah biasa, Bapak Ibu. Kalau ibadah biasa saya tidak mungkin disuruh Tuhan buka gereja, bukan karena saya hebat. Gitu loh. Makanya kita lihat terus firman Tuhan. Yaitu Matius 5 ayat yang ke-6. Dipuaskan oleh kebenaran. Saudara enggak merasa puas hidupnya. Merasa khawatir. Karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Kita cuma hidup beragama. Kita kenal Tuhan. Tapi kita tidak pernah hidup bersama dengan Tuhan. Loh Pak, saya berdoa Pak. Apakah ada kebenaran dalam hidupmu? Karena
Tuhan adalah kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Nggak bisa. Kalau mau di jalannya Tuhan harus hidup dalam kebenaran. Jadi jangan bangga dengan kita orang Kristen dengan pelayanan yang hebat. Tapi apakah ada kebenaran dalam hidupmu? Itu kebenaran nanti kita lihat banyak versinya. Tapi kita lihat hal yang bagus. Matius 5 ayat 6 dulu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Orang puas itu saudara tahu. Puas. Begitu dia diundang makan, puas. Dia makan makanan yang murah, puas. Betul saudara? Dia makan makanan yang mahal, keluar biaya besar, puas. Banyak orang saudara makan, aku mau makan di pesta besar. Restoran mahal, setelah bayar mahal, gak puas. Pelayanannya gak bagus, mungkin makan makanannya terlambat atau dingin. Tapi dengan Tuhan, saudara, mau apa saja, mau murah, mahal, mau bagaimana, saudara akan dipuaskan. Bayangkan saudara pergi pesta tidak puas. Nonton bioskop tidak puas. Mau kerja tidak puas. Makan tidak puas. Minum tidak puas. Kasih rumah tidak puas. Terus hidup buat apa ikut Tuhan? Berarti tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya selalu dipuaskan Tuhan. Berarti dia, aduh Tuhan, aku punya masalah. Aku mesti cari Tuhan. Dia akan dipuaskan terus. Saudara koreksi diri sendiri. Kadang-kadang waktu pulang rumah tidak puas dengan suami. Suami lihat isinya tidak puas. Padahal dulu puas saudara. Semua. Beli makanan yang enak nggak puas. Bayangkan hidup kalau begitu buat apa? Makanya dikatakan saudara, kepuasan itu harus satu. Tenggelamkanlah dirimu. Sampai tidak kelihatan dirimu. Yang hanya kelihatan adalah kebenaran itu. Bukan berarti langsung saudara kita itu seperti itu. Saya contoh, air. Firman itu seperti air. Kita masuk segini. Kita masih kelihatan badan kita. Kita masuk lagi ke baptisan. Masih kelihatan lehernya. Masuk lagi. Kelihatan kepalanya. Betul saudara. Cukup. Ada yang baptisan gini. Pak, cukup, Pak. Kepala enggak usah. Walaupun itu mungkin ada seperti itu. Tapi kalau sudah masuk, ya masuk semua. Kalau memang percik dari atas. Bukan percik dari bawah. Aduh, saudara. Itu berarti kan dipercik. Berarti airnya harus di atas. Betul enggak saudara? Tapi kalau saudara, saya kan percik kan cuma gini. Jadi kalau bahasa tenggelam, saya enggak perlu lah sampai di sini. Cukup sampai di sini saja. Kan lebih bagus tidak. Artinya sampai di atas itu. Jadi akhirnya saudara, kepala saudara turun terus. Kelihatan rambutnya. Masuk dalam. Tidak kelihatan. Hanya kelihatan air. Itulah kekristenan sebenarnya. Tenggelamkan diri kita kepada kebenaran itu. Sudah ikut terus. Itulah kekristenan pemuritan. Saudara, bukan cuma mengejar mujizat dan kesenangan. Itulah saudara yang kita harus tahu. Dikatakan seperti rusa rindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Kalau kita sudah menenggelamkan diri kepada kebenaran yang kelihatan. Semuanya itu bukan kita. Yang kelihatan itu kebenaran. Amin. Kalau sudah kebenaran, gak usah bicara lagi. Saudara, itu kalau kita tambah satu ayat dulu ya. Sebelum kita masuk. Yohanes 17 ayat 17. Ini di luar rencana ini. Sebelum kita masuk yang terakhir. Yohanes 17 dulu. Kuduskanlah. Berarti dikuduskan toh? Mereka dalam ibadah. Kebenaran. Ibadah itu semua. Di tengah-tengah ibadah semua itu harus ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Ibadah menyangkut semuanya. Pujian, tutuan, penyembahan, semua itu bagus. Tapi ingat satu, pelayanan bagus. Firman itulah kebenaran yang menguduskan kita semuanya. Makanya kalau ada orang sudah mulai, jangan terlalu banyak dengar firman seandainya.
Gitu. Cukup kita ibadah saja. Bagus. Tapi itu bukan menguduskan kita. Itu hanya satu, dia ingin bicara kepada Tuhan. Dia ingin mengeluarkan suara kepada Tuhan. Dia tidak mau telinganya untuk dengar firman Allah. Itu yang terjadi sekarang di gereja. Gereja, kalau gereja ini mau rame, itu pandangan saya dulu. Dan saya tidak mau ikut. 5 hal. Ngomong semua, tapi Tuhan tidak boleh ngomong. Loh, kok bisa Pak? Khotbahnya jangan panjang-panjang, jangan keras-keras. Doa kan kita ngomong. Betul nggak? Doa panjang. Pasti kerjanya rame. Nubuatan. Wah, rame. Betul nggak saudara? Bahasa roh. Rame kan ngomong semua ini. Pujian. Oh, betul nggak? Penyembahan. 5 ini. Kalau kita praktekkan di gereja ini, firman kita kurangi, gereja ini penuh. Tapi kalau kita bicara firman lebih kuat, sedikit yang datang. Karena mereka tidak tahan dengan firman Allah. Iblis gak kuat dengan firman Allah. Saudara, makanya hati-hati. Saya bukan anarki. Kita boleh lakukan semuanya. Tapi nomor 1, firman Allah itu kita harus dengar. Amin. Kita gak boleh cuma ngomong. Saudara, saya tambah cerita begini. 9 karunia, saudara hafal gak 9 karunia? Ini pelajaran untuk pendeta musinya. Saya anggap saudara pendeta semua lah. Saya lihat tegang semua, lihat firman. Padahal firman ini bisa tegang itu bagus. Gitu loh. 9 karunia bisa tahu enggak? Saya bagi-bagi ya. Bahasa roh harus ada menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh membangun diri sendiri. Menafsirkan untuk membangun jemaat. Nubuatan membangun jemaat. Iman, mujizat, kesembuhan. Iman untuk orang lain, menguatkan. Mujizat untuk orang lain, kesembuhan untuk orang lain. Betul enggak? Hikmat untuk orang lain. Karena membedakan roh untuk orang lain. Pengetahuan untuk orang lain semuanya. Betul 9 toh? Ada orang punya hikmat untuk diri sendiri? Gak ada. Ada orang yang punya iman, aku punya biarin enggak. Orang punya iman pasti untuk orang lain. Orang nubuatan bangun. Nubuatan membangun jemaat. Menafsirkan roh, bahasa roh. Untuk membangun jemaat, menafsirkan bahasa roh itu. Semua 9 karunia roh ini saudara. Hanya 1 karunia yang egois. Kurang lebih apa? Karunia apa? Belajar. Gak gampang ngomong begini. Kita karismatik, saya bisa bahasa roh. Saya harus ngomong tentang Pentakosta karismatik, harus berubah. Tapi bukan berarti saya hebat. 9 karunia ini yang paling egois. Dan itu yang bisa membangun gereja. Yang bisa membuat orang, hidup gerejaku. Bahasa roh. Bahasa roh itu paling egois. Loh kok bisa sih Pak? Siapa yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Gak bangun orang. Loh kok diam semua ini? Halo? Makanya bahasa roh itu harus ditolong untuk orang yang menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu egois, ditolonglah yang menafsirkan. Karena dia tidak bisa menolong orang lain. Dia cuma mikir dirinya sendiri. Nubuatan membangun. Dari 9 karunia ini, saudara, yang paling egois ini bahasa roh. Dan semua orang, kita berbahasa roh, bahasa roh. Kalau terlalu banyak, gak salah, itu bagus. Ada ayatnya. Kalau terlalu banyak, gereja itu gereja egois. Orang itu egois, makanya kan mau kaya, di jalan. Pasti gak pusing dia. Orang, bukan berarti salah ya. Dia perlu ditolong untuk orang nafsirkan bahasa roh. Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau tidak ada yang menafsirkan bahasa roh, jangan berbahasa roh. Dan berbahasa roh dalam rumah saja. Jangan membuat hiruk pikuk. Kenapa? Karena itu egois-egois semua nanti. Kalau ada yang menafsirkan, itu membangun. Ini ngerti apa nggak ngerti, saya terusin lah. Pindah aja. Kelihatannya saudara nggak tahu mesti sekolah lah. Saya ini banyak mengajar soalnya. Tapi saya khotbah enggak sulit. Yang sulit saudara nerimanya sendiri itu. Yang ketiga, ditambahkan karena kebenaran. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, yang kurang gak usah minta, ditambahkan. Kebenaran itu memuaskan, katakan memuaskan dulu. Kebenaran itu membebaskan. Kebenaran itu ditambahkan.
Carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu. Maka semua gak usah minta ditambahkan. Luar biasa enggak? Ini firman Allah. Saya belajar ini saudara. Ini ya dari ayat ini. Semalam saya hampir gak tidur. Ya kesalahan saya sendiri. Kemarin pagi-pagi diajak makan rujak. Belum makan rujak. Begitu jam 12 siang sakit perut. Malam sakit perut, tidur baru gak sampai 10 menit sakit perut lagi. Tapi bukan ke WC cuma gak enak. Tidur lagi sakit lagi. Saya bilang daripada sakit-sakit. Sampai saya tidur cuma 5 menit bangun setengah jam. Akhirnya bilang toh tetap daripada enggak saya baca firman saya dapat firman ini. Di tengah-tengah penderitaan. Di tengah-tengah bayar harga. Tuhan memberikan kepada saya 3 pandangan ini yang luar biasa. Amin. Saya tidak bisa merangkai sendiri. Tapi melewati, saya hampir tidak tidur sepanjang malam. Makanya saya bilang, kebenaran itu mesti bayar harga. Amin. Ingat itu 9 karunia. Tapi jangan ngomong sama gereja lain. Itu nanti merepot. Lain kali nanti dari kita punya YouTube dipotong. Terus dikirim aja. Nanti dia akan mikir benar juga. Apalagi pendeta yang ngerti firman. Salah. Tapi demi gerejaku rame, tetap tak jalanin. Karena aku butuh duit juga, butuh terkenal. Membangun diri, bukan membangun jemaat. Oke, kita lihat Matius 6:33 dulu. Yang terakhir. Kebenaran itu akan menambahkan kita. Kurang hikmat, kurang apa lagi? Kurang pengetahuan, kurang bahagia, kurang apa lagi? Kurang duit, itu pergi ke bank aja dulu. Nanti Tuhan akan selalu. Pokoknya ditambahkan yang kurang, enggak usah minta. Manusia tuh selalu ada kurang, betul nggak? Nggak ada, saudara kasih rumah mesti tetap kurang. Nah kalau minta-minta suami istri repot, hidup dalam kebenaran pasti ditambah. Luar biasa nggak? Ya, Matius 6:33, kita pakai berdiri saja. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tunduk kepala kita berdoa. Kebenaran akan membebaskan kamu dari semua persoalan hidupmu. Kebenaran akan memuaskan kamu yang tidak pernah puas. Di gereja melayani tidak puas. Diberkati tidak puas, semuanya akan dipuaskan. Kebenaran akan menambahkan apa yang kekurangan dari hidupmu hari ini. Apa saja yang menjadi kekuranganmu akan ditambahkan oleh Allah. Sebab Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi dikatakan percaya dan kebenaran itu harus jadi satu. Maka percayalah Abraham kepada Allah. Dan Allah menganggap itu kebenarannya. Taat dan setia harus menjadi satu. Tapi iblis mencoba memisahkan. Sehingga kita saudara hidupnya cuma di tengah-tengah terus. Tidak pernah sempurna. Bapa kami dalam surga. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang di tempat ini. Supaya kami tumbuh dewasa. Supaya kami tidak egois. Supaya kami mengerti. Tuhan bahwa kebenaran itu bayar harga. Tapi kebenaran akan membebaskan kami. Kebenaran akan memuaskan kami. Kebenaran akan menambah apa yang kurang. Kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Kau urapi kami semua. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pada waktu kita melihat tayangan yang sudah kita lihat, Tuhan, He bear the cross, Dia menanggung salibnya, Dia tanggung sakitannya, Dia tanggung malunya, supaya kita boleh mendapatkan satu keselamatan yang luar biasa. Dia tahan semuanya itu. Dia pikir
Kalau aku tahan sebentar lagi, kita akan selamat. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan memikirkan tentang kita. Dia berpikir kepada kita. Dia mau melakukan semuanya ini supaya kita boleh selamat. Supaya dosa kita boleh diampuni. Supaya rencana Allah boleh tergenapi. Hari ini biarlah apa yang kita lakukan bukan semata festival biasa, bukan secara liturgi biasa, tetapi maknai betul pengorbanan Tuhan yang sungguh-sungguh, karena itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh mengangkat roti perjamuan ke atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ke atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Kau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat itu satu hal yang pasti. Tapi bagaimana kita dapat menjaga hati kita kalau berkat itu ada, supaya fokus kita tetap kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka dari itu firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan.